Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Sikarsari, NPM 2211080105. Saya dari kelas A BKPI semester 4. Di sini saya akan mempraktikkan sesi konseling individu guna untuk memenuhi tugas praktikum bimbingan dan konseling individual yang diampu oleh Bunda Nova Erlina, SIK, MED. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Silakan duduk. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya apa nih hari ini? Hari ini kebetulan lagi kuliah, jadi ya kebetulan tinggal di asrama, jadi kegiatan di asrama aja. Oh, seperti itu. Ya, ini dengan Yasmin benar yang kemarin sudah berkonfirmasi kan? Iya. Oke. Jadi gimana nih Yasmin di sini mau ngapain? Mungkin Yasmin ingin memberi apa ya? Istilahnya konseling ke kakak Sukma tentang akhir-akhir ini Yasmin ini apa ya kurang percaya diri gitu, minder sama orang-orang. Jadi Yasmin di sini mau konseling terkait dengan minder itu tadi ya. Nah sebelum itu nih, Yasmin udah pernah belum melakukan sesi konseling? Atau ngerti nggak sih apa itu sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Tapi ngerti nggak konseling itu apa? Kalau Yasmin konseling itu hubungan antara si pencerita Yasmin sendiri dengan konselor. Oh ya, betul yang dikatakan Yasmin. Jadi sesi konseling itu adalah bertemunya antara konselor dengan konseli, di mana konseli itu menceritakan seluruh permasalahannya. Lalu di sini konselor hanya membantu seorang konseli untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oke, sebelumnya jadi di sesi konseling ini ada 3 asas ya. Yang pertama asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini Yasmin bercerita permasalahannya tidak setengah-setengah, jadi semuanya diceritakan seperti itu. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana permasalahan Yasmin ceritakan kepada saya itu akan dijaga, tidak akan terumbar kepada publik seperti itu ya. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, jadi Yasmin di sini itu karena dipaksa, disuruh atau keinginan sendiri nih. Keinginan sendiri. Nah, oke. Jadi kalau sesi konseling itu dipaksa itu beda ya. Terus habis itu selain ada ketiga asas tadi, ada yang namanya durasi waktu. Jadi durasi waktu dalam sesi konseling itu 30 sampai 60 menit seperti itu. Oke, silakan Yasmin menceritakan permasalahannya. Ini Kak, akhir-akhir ini Yasmin ini sering merasa minder, kurang percaya diri, apalagi melihat teman-teman sekitarnya kayaknya udah banyak yang lebih berkembang ya dari skillnya, dari pengetahuannya. Jadi Yasmin kayak ngerasa minder banget, kok Yasmin masih di sini-sini aja ya. Oke, jadi permasalahan Yasmin ini minder ya terkait dengan teman-temannya yang sudah menunjukkan bakat-bakatnya, sudah mulai berkembang, sudah ada yang mengikuti ini dan itu seperti itu ya. Nah, memang menurut Yasmin sendiri itu Yasmin orangnya seperti apa? Kok bisa mengatakan kalau Yasmin itu minder seperti ini? Apa ada tingkah laku apa yang ternyata aku tuh minder loh sama orang lain seperti itu? Mungkin dari segi pengetahuan ya Pak. Soalnya kalau dengar dari teman-teman sekitar tuh kayak udah banyak pelajaran baru yang didapat gitu. Sedangkan Yasmin tuh ternyata masih banyak banget pengetahuan yang Yasmin nggak tahu. Jadi ngerasa ternyata dia lebih luas ya sosialnya, lebih
bisa menjangkau banyak banyak tempat, banyak pengetahuan, banyak orang. Sedangkan Yasmin kayak mungkin juga kurang bersosialisasi. Oke, Yasmin mengatakan bahwasanya temannya lebih bersosialisasi, sedangkan Yasmin sendiri mengatakan kurang bersosialisasi. Nah, ketika Yasmin bersosialisasi, apa sih yang dirasakan oleh Yasmin sendiri seperti itu? Perasaan yang muncul di dalam. Mungkin kalau Yasmin sendiri bersosialisasi, kalau ke orang baru mungkin susah ya kak, karena kurang bisa beradaptasi sama orang baru, lingkungan baru, butuh waktu gitu. Jadi kebanyakan mainnya, lingkungan lainnya, lingkungan ngobrol itu masih orang-orang yang sekelilingnya aja. Jadi kurang orang baru. Nah, dari permasalahan Yasmin ngerti nggak sih kira-kira apa nih yang harus aku lakuin? Apa nih misal kayak aku harus keluar zona nyaman. Aku melihat teman-temanku kayak gitu kan bukan berarti temanku tidak mencoba untuk memulai begitu kan? Karena ya kita tidak bisa menunggu seseorang untuk mengajak kita. Ya kita juga harus keluar, kita harus mendahului juga. Maksudnya kita harus memulai dengan hubungan baru seperti itu. Apa sih solusi yang ada dari diri Yasmin sendiri? Misal kayaknya aku harus gini deh, aku harus itu deh. Mungkin dari Yasmin sendiri harus bisa membuka diri agak, harus bisa punya kemauan. Aku mau ini harus benar-benar dijalanin. Soalnya akhir-akhir ini tuh Yasmin kadang mau nih bersosialisasi, mau nih main, tapi karena rasa takutnya itu, rasa mindernya, rasa nggak bisa adaptasinya sama orang baru ini yang bikin Yasmin itu jadi kayak nanti aja deh. Nah, di situ kan Yasmin bilang bahwasanya ada rasa takut. Nah, rasa takutnya ini yang kayak gimana? Kayak misal, aku nggak cocok nih di lingkungan ini, aku ketinggalan jauh nih, aku kayak gimana? Mungkin rasa takut yang kayak kalau ketemu orang baru takutnya dijudge yang nggak baik, takutnya nanti orang ngejudge kita yang kayak gini, tapi ternyata kita yang kayak gini orang malah jadi nggak suka gitu. Jadi kalau misal kita mau memulai sesuatu yang baru nih, ya kan kita udah ngerti kan resikonya. Setiap orang nggak mungkin dong nggak ada yang nggak suka, pasti kan ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka seperti itu ya. Nah, kita itu jangan terlalu memikirkan tidak baik untuk diri kita. Semisal kita melakukan kayak misal perkenalan dengan orang baru, selagi orang itu tidak kita rugikan, maka ya itu is okay, kita lakuin aja, nggak apa-apa loh. Terus orang yang nggak suka gimana? Ya udah, itu urusan mereka. Berarti orang yang nggak suka dengan kamu, dengan Yasmin itu berarti mereka juga belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena setiap orang kan punya hak ya. Kita juga punya hak untuk memulai. Masa kita mau grow up nih, terus ada orang yang nggak suka, jangan sampai itu menjadikan penghalang kita loh. Ya mungkin kita juga nggak pede ya, kurang nyaman juga melakukannya. Tetapi ya kalau dipikir-pikir itu kan nggak merugikan mereka, jadi nggak apa-apa dong. Dan tadi kan Yasmin mengatakan bahwasanya kalau keluar dari mau memulai sesuatu itu takut dijudge orang lain. Apakah sebelumnya Yasmin pernah merasakan akan hal itu? Mungkin orang nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah ngomong sama kita langsung gitu. Tapi Yasmin kayak ngerasa orang ini kayaknya emang nggak suka deh sama Yasmin. Kayaknya orang ini agak menjauh deh sama Yasmin. Jadi ngerasa kayak ini orang kayaknya udah punya judgement yang bagus ke Yasmin, tapi ternyata yang mereka lihat beda, jadi mungkin mereka jauh. Jadi posisinya emang berarti itu bukan seperti apa ya, mereka menunjukkannya dalam perlakuannya seperti itu ya, bukan berkata secara langsung. Nah itu kan Yasmin kan kita mencoba
coba tidak hanya sekali dua kali ya. Yang namanya hidup juga nggak mungkin nggak ada orang yang nggak suka. Ada yang suka pasti juga ada yang tidak suka seperti itu. Jadi jangan sampai orang yang tidak suka ini bisa merubah diri kita yang tadinya mau aku harus keluar nih dari zona nyamanku, aku harus grow up nih, gitu kan? Kan kita tidak benar terpengaruh seperti itu ya, walaupun itu memang tetap terpengaruh tapi diminimalisir seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa. Oh wajar aja sih ada orang yang nggak suka juga. Toh semua orang juga emang ada yang suka, ada yang enggak seperti itu. Jadi semaksimal mungkin ditanamkan di diri Yasmin kalau misal ya udah sih selagi nggak ngerugiin mereka, ya udah nggak apa-apa melakukan sesuatu itu. Nah apa nih kira-kira yang harus dilakukan Yasmin ke depannya? Mungkin ya Yasmin harus bisa menanamkan dalam diri Yasmin kalau misalnya grow up itu nggak apa-apa loh, mulai grow up itu nggak apa-apa, bisa harus bisa menghilangkan perasaan nggak percaya diri itu, harus bisa berusaha nyaman ke orang lain dan membuat orang lain itu nyaman. Betul nih yang dikatakan Yasmin tadi. Jadi intinya kita juga kalau kita nyaman sama orang lain ya kemungkinan besar orang lain tersebut akan nyaman sama kita. Tapi sebelum itu ketika Yasmin merasa gagal membangun hubungan dengan orang baru ya, di sini bukan cowok atau gimana, misal sama teman sendiri nih, oh ternyata aku kemarin mencoba untuk berteman dengan ini loh tapi gagal. Nah itu apa sih perasaan yang ada di diri Yasmin? Apakah Yasmin ikut menjudge diri sendiri atau malah gak apa kok, gak apa-apa kayak gini? Mungkin ya Yasmin harus nyari tahu sebenarnya orang ini nggak nyaman sama Yasmin itu karena apa? Orang ini menghindar Yasmin kenapa? Karena kalau misalnya emang ada orang yang suka sama Yasmin, kemungkinan ya dua kan Kak. Kalau orang itu yang sifatnya kayak gitu atau dari kitanya sendiri yang emang sifatnya ada yang salah. Jadi mungkin Yasmin harus bisa merubah perilaku atau sikap Yasmin yang kurang mengenakan biar bisa bersosialisasi sama orang lain. Ya, betul juga nih. Dan ketika itu sudah dirasakan Yasmin tidak dalam artian tidak mengikuti orang lain untuk menghakimi dirinya sendiri kan? Oke, jadi kalau memang dari diri kita sendiri ya, kalau memang dari diri kita sendiri sudah aman, sudah damai, berarti ketika kita membangun hubungan dengan orang baru, kita tidak seharusnya untuk takut akan orang yang tidak suka kepada kita. Jadi kita tetap berusaha untuk mencoba memulai hubungan dengan orang baru tersebut. Oke, jadi kan Yasmin tadi tidak mengikuti untuk menghukumi diri sendiri ya, kan misal, aku salah nih, tapi kan Yasmin berpikirannya positif. Nah, itu udah bagus loh, itu udah satu langkah lebih maju gitu kan. Nah, tetapi ketika Yasmin mulainya kira-kira tuh perasaan apa sih yang muncul di Yasmin, kayak misal nggak pede apa gimana? Iya, tadi salah satunya nggak pede sama terkadang kalau misalnya ketemu orang baru, ternyata orang baru itu punya teman-teman yang lebih setara sama mereka tuh, jadi kita mau mendekati itu kayak kayaknya nggak bisa deh mendekati dia, kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya kita bergaul seperti ini. Ya mungkin dari kalau misal kesetaraannya itu diukur dari ekonomi. Ya nggak apa-apa dong, apa masalahnya kita bergaul dengan orang yang ekonomi lebih jauh tinggi daripada kita? Nggak ada masalahnya. Itu malah membuat kita belajar, oh gini ya ternyata jadi orang yang punya uang itu kita bisa belajar seperti itu loh. Terus nih kalau misal masalah nggak pede, ya namanya juga dengan orang baru ya pasti nggak pede dan juga mesti ada rasa canggung kan ya. Ya mesti kita setiap memulai itu mesti ada rasa yang namanya rasa canggung.
berlebihan, kita terlalu nggak pede, juga orang lain juga mandangnya kita ya seperti itu. Nah, diri kita menurut kita itu berbuat ya sebagaimana yang orang lain lihat. Seperti kayak misal kita pede aja, kita enjoy, ya orang lain akan enak menerimanya. Sedangkan kalau kita aduh gimana ya, ini kan nggak sesuai sama aku, ya orang lain juga akan bersangka seperti itu loh. Dan juga tidak semua orang tidak semua orang berpikiran sama dengan apa yang Yasmin pikirin gitu kan. Misal ini aku nggak setara, belum tentu orang itu melihat kamu dari sisi itunya, seperti itu kan. Jadi masih banyak hal yang harus kita coba gitu kan. Semua orang punya pikiran positif dan negatif, tetapi kita jangan sampai terpaku pada pikiran negatif orang lain kepada diri kita, seperti itu ya. Oke, dari berjalannya sesi konseling ini, kebetulan waktunya juga sudah habis ya. Coba Yasmin simpulin nih dari awal sampai akhir, dari mulai permasalahannya, dari solusinya, kira-kira apa sih yang didapat selama sesi konseling ini berjalan? Di awal Yasmin kasih tahu kalau misalnya teman Yasmin itu nggak bisa minder sama orang baru, minder sama orang lain, kurang percaya diri, terus juga kurang bersosialisasi. Jadi mungkin dari permasalahan itu yang dapat Yasmin ambil dari solusinya Kak Sukma kasih, Yasmin harus berani mencoba, Yasmin harus berani pede sama orang lain. Kita harus buat orang lain itu nyaman, kita harus nunjukin kalau misalnya kita ini bisa bergaul sama mereka. Dan semua hal itu akan positif kalau misalnya kita berpikiran positif gitu. Nah betul juga, tetapi jangan juga kita terlalu memaksakan ya. Kalau misal emang keadaannya kan bisa ya, kondisi itu kan bisa dibaca. Jadi kalau misal emang keadaannya sudah tidak memungkinkan, ya sudah tinggalkan saja, kita cari yang lain yang lebih pas dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita memang mau upgrade diri, tapi kita tahu nih kayak misal terlalu tidak bisa untuk dilampaui. Jadi kan kita tahu nih, oh jadi stepnya tuh harus step by step dulu loh, perlahan dulu, baru kita bisa melampaui yang lebih tinggi gitu kan. Nah jangan juga dalam diri Yasmin nih, karena melihat teman-temannya yang grow up, yang udah mulai melihatkan soft skillnya masing-masing, jangan juga Yasmin terpaku sama zona nyamannya. Sebisa mungkin keluar dari zona nyaman itu ya. Karena apa? Kalau kita terlalu nyaman sekarang, ya kita kedepannya akan kayak gitu terus gitu kan. Karena lagi-lagi apapun kondisi yang ingin kita capai di suatu masa nanti adalah kita mulainya dari sekarang. Oke, kebetulan waktunya juga sudah habis. Nah, dari Yasmin ini kan tadi katanya belum melakukan sesi konseling. Setelah melakukan sesi konseling ini, apa sih yang dirasakan? Yasmin udah merasa mulai lega sih Kak, udah mulai merasa udah banyak nih solusi-solusi yang harus Yasmin terapkan. Semoga kedepannya Yasmin bisa grow up, bisa pede, bisa berbaur sama Allah. Oke, sekian ya sesi konseling kali ini. Oke, kata itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ya, dadah. Waalaikumsalam. Demikian praktek sesi konseling individual dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.